وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Thumma alhamdulillahilladzi addabana bis syari'ati wa amarana bittiba'in nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qad qala aydha al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani barakallahu fikum, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kurang-kurangnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Betapa banyak anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, termasuk di pagi hari ini Pak, di mana kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki menuju masjid ini untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ternyata tidak semua orang diberikan kenikmatan, tidak semua orang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bahkan boleh dikatakan bahwa nikmat kita bisa sholat subuh berjamaah ini merupakan nikmat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ya sejak subuh hari ini menjadi pemula dari datangnya banyak keberkahan dari Allah kepada kita. Salawat beriring salam tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, yang meneruskan perjuangan risalah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat nanti diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, alhamdulillah kita masih berada pada bulan Muharram. Ini salah satu bulan yang begitu mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Muharram ini Pak merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Dalam 12 bulan terdapat 4 diantaranya bulan haram. Allah menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. Sudah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu terdapat minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang dihormati. Di antaranya adalah bentuk penghormatan terhadap bulan yang 4 ini, tidak diperbolehkan adanya peperangan dalam 4 bulan tersebut. Ini ternyata bukan hanya pada masa Islam saja, Pak. Sebenarnya peraturan adanya 4 bulan haram ini dari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi orang-orang jahiliyah juga mereka ada batasan di mana ketika telah memasuki 4 bulan haram ini maka tidak diperbolehkan untuk berperang. Ketika Al-Quran turun, maka Al-Quran kemudian menjaga norma-norma tersebut, dilanjutkan, ya, tidak boleh berperang di dalamnya, kecuali apabila terpaksa untuk berperang karena diperangi, ya, karena diperangi, ya. Maka kemudian diperbolehkan untuk berperang karena sifatnya defensif atau kita bertahan dari serangan, ya, bertahan dari serangan orang-orang kafir. 4 bulan haram ini dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu mutawalliyah. Ada 3 bulan yang berturut-turut, 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan juga ini bulan ini yaitu bulan Muharram. Dan ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang keberadaannya adalah di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, ya, bulan ke-7 dalam urutan penanggalan Islam, ya. Nah, kemudian bulan Muharram ini selain termasuk di antara 4 bulan haram, keistimewaannya juga di antaranya adalah bulan Muharram diistimewakan dengan saum di dalamnya, puasa di dalam bulan Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi ta'ala al-Muharram." Seutama-utama puasa, seutama-utama siyam adalah saum Ramadan. Ini sudah jelas, Pak, ya, karena saum Ramadan ini hukumnya wajib. Setelah daripada saum Ramadan, saum yang paling utama itu adalah saum di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram, ya. Nah, saum di bulan Muharram ini ada banyak, Pak. Tentu saum-saum rutin bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini. Contohnya seperti saum Senin Kamis, atau saum sunnah Daud, sehari saum sehari berbuka, atau saum Ayamul Bid. Tahu, Pak, apa itu saum Ayamul Bid? Saum di hari-hari putih. Yang dimaksud adalah saum pada tanggal 13, 14, 15 pada tiap bulan, termasuk di bulan Muharram. Keutamaannya lebih besar daripada saum Ayamul Bid di bulan yang lain, karena bulan Muharram termasuk bulan yang diharamkan dan juga termasuk bulan yang saumnya lebih utama, ya, setelah saum Ramadan. Maksud daripada hari-hari putih itu adalah hari-hari di mana malamnya itu bulan purnama, ya. Jadi bulannya itu memancarkan pantulan sinarnya begitu putih di tanggal 13, 14 dan 15. Maka disunahkan untuk melaksanakan saum pada tiap bulannya. Tapi memang hukumnya sunnah. Tapi kalau kita memanfaatkan pertemuan dengan bulan Muharram, begitu besar pahalanya, Pak, dibandingkan pada bulan yang lain, ya, saum yang dilakukan pada bulan Muharram. Dan tentu ada pula saum yang khusus hanya dilakukan pada bulan Muharram, yaitu saum Asyura. Kemarin sudah berlalu tanggalnya, Pak, tanggal 10 Muharram, yang keutamaannya begitu besar, di mana keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang melakukan saum tersebut selama 1 tahun ke belakang, ya. Bahkan kalau dalam sejarah
saum di tanggal 10 Muharram ini dahulunya adalah wajib hukumnya. Para sahabat itu pernah merasakan wajibnya saum tanggal 10 Muharram atau saum Asyura, ya, sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Namun kemudian menjadi sunnah ketika turunnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, wajibnya saum Ramadan, maka saum Asyura hukumnya menjadi sunnah. Dan kemudian ada pula keterangan tentang saum sunnah Tasu'a, yaitu tanggal 9 dari bulan Muharram. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 itu keutamaannya adalah untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab, yang mereka itu biasa melaksanakan saum juga pada tanggal 10 Muharram, ya. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dijelaskan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Allah, ya, syahrullah, bulannya Allah, di mana Rasulullah tidak pernah menyebutkan bulan-bulan selain Muharram ini dengan bulan Allah, hanya bulan Muharram saja. Nah, ini juga tentu merupakan sebuah keutamaan tersendiri dari bulan Muharram yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, tentunya tanpa mengurangi, ya, tanpa mengurangi keutamaan bulan-bulan yang lain, ya. Bagi kita bulan Muharram ini istimewanya karena dia juga menjadi pemula dari kalender Islam atau kalender Hijriyah. Urutannya ada di urutan pertama, sehingga perayaan tahun baru Islam itu adanya pada bulan Muharram. Dan ketika telah memasuki bulan Muharram, ustadz-ustadz kita selalu menyampaikan, ya, karena momentumnya adalah momentum tahun baru Hijriyah, maka bulan Muharram mengingatkan tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya. Nah, ini tentu perlu untuk kita gali kembali, Pak. Selagi kita masih berada di bulan Muharram, mudah-mudahan semakin menjadi momentum bagi kita untuk bisa berhijrah sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, ya. Karena hijrah itu artinya adalah berpindah. Hajaro yahjuru hajron itu artinya adalah berpindah, ya. Intiqalu min syai'in ila syai'in, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu yang disebut dengan hijrah, ya. Atau kalau kita mau artikan hijrah lebih esensial, maka makna hijrah itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Nah, maka momentum Muharram ini harus menjadi evaluasi besar bagi kita, harus menjadi muhasabah bagi kita untuk bisa meningkatkan keislaman kita. Bekal untuk akhirat itu harus bisa kita tingkatkan di tahun 1448 Hijriah ini, ya, harus lebih baik daripada tahun 1447 kemarin, ya. Seperti itu. Dan juga tentunya bisa menjadi resolusi setahun ke depan. Kita buat perencanaan dan target-target 1 tahun ke depan supaya bisa lebih baik, supaya bisa lebih maju, supaya bisa lebih bermanfaat waktu yang akan kita jalani dalam 1 tahun ke depan, insya Allah, ya. Karena memang di dalam Islam itu sendiri prinsipnya, Pak, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dalam 2 hari tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami perubahan, itu termasuk merugi. Ini penekanan dari Nabi, prinsip dalam Islam. Jadi hari ini harus lebih baik daripada segala pencapaian hari kemarin, dan hari esok kita targetkan harus lebih baik daripada hari ini, ya. Ketika dalam 2 hari kemudian tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih maju, maka termasuk diantara orang yang merugi. Nah, maka ini kita perlu menggali tentang hijrahnya kita, Pak, perjalanan hijrah kita sebagai seorang muslim, ya, ke arah yang lebih baik.
Jadi kita jangan hanya memaknai hijrah itu hanya sebatas sejarah perjalanan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Jangan menganggap bahwa yang namanya hijrah itu hanya sebatas pindah tempat. Ini memang ada syariatnya, hijrah makani itu ada, ya. Hijrah tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan itu memang jelas, ya. Dalilnya pun ada di dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yuhajir fi sabilillahi muragaman katsiran wasa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah, berpindah tempat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tempat tinggal yang luas di muka bumi ini dan juga rezeki yang banyak. Memang itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya yang harus menjadi perhatian bagi kita adalah hijrah maknawi, hijrah secara esensi, perpindahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya itu adalah mereka yang berpindah dari larangan-larangan Allah. Nah, inilah hijrah secara esensi, hijrah secara maknawi, ya. Bahwa ketika seseorang telah mengenal Islam, maka ia harus meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Jadi orang berpindah dari larangan Allah menuju perintah Allah, ya. Berpindah dari yang haram menuju yang halal, ya. Berpindah dari perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diridhoi oleh Allah, ya. Berpindah dari al-batil, keburukan-keburukan, menuju al-haq, menuju kebenaran, ya. Berpindah dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah menuju kebiasaan yang islami. Berpindah dari kemalasan menuju giat ibadah. Nah, itu yang disebut dengan hijrah sesungguhnya. Hijrah maknawi ini lebih dahulu daripada hijrah makani, Pak. Ya, kalau hijrah tempat itu setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah, baru kemudian turun perintah untuk hijrah ke Madinah. Akan tetapi hijrah maknawi ini dari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sampai 13 tahun lamanya ini difokuskan untuk hijrah maknawi, ya. Karena memang ketika Rasulullah dakwah di kota Makkah, maka yang paling difokuskan oleh beliau adalah perubahan akidah, pemantapan keimanan dan juga akhlaknya. Nah, ini yang disebut dengan hijrah, perubahan, ya. Dan kemudian disebutkan oleh Syekh Sayyid Qutb di dalam kitabnya Petunjuk Jalan yang Lurus, bahwa di antara salah satu karakteristik utama dari sahabat Rasulullah itu adalah, kan mereka ini para sahabat menjadi panutan kita, ya Pak. Sahabat Rasulullah ini keutamaannya begitu besar, ya, bahkan menjadi sebuah generasi yang begitu berhasil, ya, memenangkan ajaran Islam di atas muka bumi ini. Kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik, ya. Umat terbaik di antara umat-umat yang pernah ada. Nabi-nabi lain punya umat. Nah, umat terbaiknya itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kriterianya disebutkan bahwa karena para sahabat ini adalah kumpulan orang-orang yang ketika telah masuk Islam dan telah masuk iman, ya, ilmu itu sudah masuk menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah keimanan, maka dia akan meninggalkan segala kejahiliahan. Jadi mereka itu mentalnya memang mental hijrah. Ketika sudah tahu ilmunya, maka tidak dinanti-nanti, tidak ditunda-tunda, langsung hijrah, ya. Kira-kira kalau kita gimana, Pak? Udah tahu ilmunya langsung bisa hijrah belum, Pak? Ya. Nah, terkadang masih suka berat, ya. Akan tetapi kalau para sahabat, ketika ia mengetahui suatu ilmu, ketika turun satu ayat melarang sesuatu, maka kemudian mental hijrahnya itu langsung diperlihatkan, ya. Gitu. Hijrah secara totalitas, hijrah dengan sebenar-benarnya, ya.
Nah, kita bisa dapati di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Misalnya yang paling utama tentunya adalah bagaimana hijrahnya para sahabat dari kebiasaan menyembah berhala. Ya, ini tidak mudah karena ini adalah pangkal daripada kesyirikan dan kejahiliahan. Ya, menyembah berhala itu bukan suatu hal yang remeh bagi mereka, meninggalkannya pun berat. Ya, mengapa demikian? Penyembahan berhala itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat jahiliyah ketika itu. Arab-Arab terdahulu itu mungkin sudah ratusan bahkan ribuan tahun mereka itu menyembah berhala. Setelah lunturnya milah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim di daerah Makkah dan sekitarnya, maka mereka kemudian beralih kepada menyembah berhala. Ya. Ketika mereka masuk Islam, para sahabat ini masuk Islam, ya, mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, maka mereka tahu konsekuensinya. Bahwa ketika telah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka konsekuensinya adalah meninggalkan segala penyembahan kecuali hanya kepada Allah, termasuk penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya. Maka kemudian mereka berupaya semaksimal mungkin untuk tidak kembali kepada berhala-berhala mereka. Ya. Nah, ini adalah sifat hijrahnya para sahabat. Kemudian ada lagi seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat larangan untuk meminum khamr, meminum minuman keras, meminum minuman yang beralkohol, yang memabukkan. Ya. Kullu muskirin khamrun, bahwa sungguhnya setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ya, yang menjadi kategori khamr itu adalah segala minuman yang dapat memabukkan. Diturunkanlah ayat ditegaskan di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, mengundi nasib, menyembah berhala, kesemua itu adalah perbuatan kejinya syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkan perbuatan itu agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ayat itu langsung disambut oleh para sahabat dengan apa? Dengan hijrah dari khamr. Pak, orang Arab dahulu masalah khamr ini sudah menjadi kebiasaan. Mereka itu di rumah-rumah menyimpan khamr, bukan di botol-botol seperti ini, ya. Akan tetapi di kendi-kendi, ya. Khamr itu udah biasa untuk minuman ketika nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Jamuan untuk tamu pakai khamr juga, ya, dari perasan anggur kemudian difermentasi, ya. Seperti itu. Nah, ketika turunnya ayat tersebut, maka para sahabat itu tidak ada yang sayang, tidak ada yang eman-eman sama khamrnya itu, ya. Yang ada di botol dipecahkan, yang ada di kendi dipecahkan. Bahkan di dalam kitab kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, karya dari Kiai Haji Munawar Khalil rahimahullah, disebutkan bahwa ketika turunnya ayat khamr itu, Madinah itu benar-benar banjir dengan air khamr. Ya, di mana-mana itu orang-orang membuang khamr begitu saja, nggak ada yang sayang. Ya, sifat hijrahnya itu seperti itu para sahabat itu. Ya. Kalau hari ini kita ilmunya sudah terang benderang, hukum juga sudah tahu, ya. Akan tetapi hijrah masih menjadi PR berat, ya. Apalagi kalau sudah alkohol ini, minuman yang memabukkan ini, nanti efeknya kemana-mana, Pak, maksiatnya. Bisa ke perzinahan, bisa ke pembunuhan, bisa ke, kalau sekarang teknologi canggih, ada pinjaman online, judi online, ya. Itu luar biasa, keterkaitannya begitu kuat. Kenapa? Karena ketika seseorang meminum alkohol, ketika efek alkoholnya itu masih menyetir pikirannya, maka dia tidak sadar. Itu kalau misalkan alkoholnya masih memiliki efek, Pak, ya. Tapi ketika dia tidak meminumnya, sebenarnya sel-sel otaknya juga sudah mulai rusak sebenarnya. Jadi orang yang biasa kecanduan minum alkohol bukan hanya rusak pikirannya ketika meminumnya saja,
ketika pas lagi berefek habis minum alkohol itu. Tapi karena sudah terbiasa meminum alkohol, maka sel-sel di otaknya itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Wal iyazubillah. Kemudian contoh lainnya dari hijrahnya para sahabat, misalnya adalah tentang syariat yang diturunkan untuk para wanita sahabiyah, ya, wanita-wanita Islam, di mana di tahun kelima Hijriah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk menutup aurat, khususnya adalah mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh bagi wanita, ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya. Nah, ketika turunnya ayat tersebut, maka sebenarnya wanita-wanita di zaman itu, para sahabiyah, itu belum terlalu siap untuk melaksanakan itu, khususnya dari segi material, di mana mungkin banyak yang belum memiliki pakaian lebih untuk bisa menutupi auratnya. Tapi lihat bagaimana mentalitas hijrahnya sahabat-sahabat wanita sahabiyah ini. Ketika turunnya ayat untuk menutup tubuh dengan pakaian, ya, ke seluruh tubuh, maka ketika mereka tidak memiliki bahan pakaian untuk menutupnya, mereka jadikan penutup jendela, gorden, ya, penutup jendela itu untuk menutupi tubuhnya, menutupi rambutnya, ya. Itu sampai seperti itu, Pak, ya. Padahal mereka bisa saja untuk beralasan bahwa masih belum mampu, ya. Kalau orang sekarang mungkin bahasanya adalah butuh waktu untuk berhijrah, tapi ternyata mereka disebut khairu ummah karena memang mereka tidak pernah menunda-nunda hijrahnya, ya. Hijrahnya itu dengan sebenar-benarnya, hijrahnya itu dengan semaksimal mungkin. Ketika turun suatu ayat, maka segera mereka laksanakan ayat tersebut, ya, mereka realisasikan ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, maka oleh karena itu marilah kita bermuhasabah, ya, mari kita berintrospeksi. Jadi hidup kita jangan diam di tempat, keislaman kita itu jangan gini-gini aja, ya, apalagi sampai mundur, nauzubillah, ya. Semakin hari harus semakin menanjak, semakin harus memiliki perubahan, ya. Misalnya dari sisi tadi, ya, paling utama itu adalah menjaga tauhid. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini adalah dosa yang sangat besar, pangkalnya dosa. Bahkan kalau kita wafat dalam kondisi pernah melakukan kesyirikan, tidak bertaubat kepada Allah, maka tidak akan Allah ampuni. Kalau dosa yang lain masih mungkin untuk Allah ampuni, Pak. Akan tetapi kalau dosa syirik dibawa sampai mati, maka Allah sudah menegaskan tidak akan Allah ampuni, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa engkau mempersekutukannya. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki, ya. Maka tetap harus kuatkan keimanan, bahkan harus terus meningkat keimanan kita, ya. Kalau kita rutin mengikuti kajian di Masjid Nurul Haq ini, maka insya Allah kita tidak akan masuk ke dalam perkara-perkara kesyirikan, mempercayai dukun, ya, mendatangi tukang-tukang ramal untuk bisa lebih baik, ya, kehidupannya, ya. Kebanyakan malah dibohongi, Pak, oleh para dukun itu. Orang-orang yang datang ke dukun itu malah dikibulin sama dukun, ya, dimanfaatkan, ya. Yang lebih herannya itu zaman sekarang ini sudah zaman canggih, kok masih ada orang-orang yang percaya sama hal-hal yang demikian, ya. Insya Allah kalau kita tidak, ya, sholat subuh selalu berjamaah, selalu mengikuti kajian ilmu, ya, maka insya Allah iman kita terjaga dari perbuatan syirik. Kemudian kita harus bermuhasabah bagaimana sholat kita, Pak, ya. Sholat kita apakah sudah benar-benar baik sholatnya, baik itu secara gerakan, bacaan maupun menjaga waktu-waktu sholatnya, ya. Kalau di tahun sebelumnya kita masih banyak kurangnya, masih suka tidak berjamaah, maka kita perbaiki, harus lebih meningkat di tahun 1448 Hijriah ini, ya.
diupayakan, kita targetkan supaya selalu berada di masjid berjamaah, sholat 5 waktu, ya. Kalau tidak ada uzur, maka ini lebih utama, karena wajib hukumnya bagi kita untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman khusus tentang sholat tahajud ini di dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, di sini disebutnya wa minal laili, Pak, dan pada sebagian malam, bukan seluruh malam. Allah tidak minta kita sholat seluruh malam, sepenuh malam, tapi hanya sebagiannya saja, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi, lakukanlah sholat tahajud, ya, di malam tersebut, di waktu tersebut, ya, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Kalau sholat wajibnya itu masih banyak kekurangan, misalnya tidak khusyuk ketika sholat, masih banyak bacaan-bacaan yang tertinggal, atau kita suka masbuk, maka ditambah dengan sholat sunnah, khususnya sholat tahajud, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Keutamaannya besar. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi Rabbmu akan mengangkatmu, Allah akan mengangkatmu kepada derajat yang lebih tinggi, ya, dunia dan akhirat. Akhirat insya Allah dijauhkan dari api neraka, menjadi orang-orang yang mulia, mendapatkan surga, dan di dunia tentunya memiliki kemuliaan yang besar di mata manusia, insya Allah, ya. Wajah-wajahnya itu berseri-seri orang yang biasa bertahajud, ya. Dan Nabi SAW menekankan, alaikum biqiyamil lail. Alaikum, makna alaikum di sini maknanya sama dengan perintah, ya. Laksanakanlah oleh kalian sholat malam, bangun malam. Fa innahu da'bus sholihin qablikum, karena sesungguhnya sholat malam ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang soleh terdahulu, ya. Supaya kita terus melaksanakan sholat malam ini, ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dengan kadar yang begitu ringan, shollu walau rak'atain, ya. Tetap laksanakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat saja, ya, walaupun tidak full, ya. Biasanya kita 11 rakaat dengan witir atau 23 rakaat, ya. Kata Nabi, walaupun hanya 2 rakaat saja, laksanakan sholat malam. 2 rakaat 1 witir. Nah, ini sudah cukup minimal, Pak, ya. 15 menit sebelum azan saja sudah cukup, bahkan 10 menit sebelum azan subuh itu sudah cukup, ya. Meluangkan waktu 10 menit sebelum azan subuh, ya. Nah, ini tentu menjadi salah satu poin untuk muhasabah bagi kita supaya bisa lebih baik ke depannya. Juga tentunya adalah hijrah dari hawa nafsu, ya. Berpindah dari segala nafsu-nafsu yang lebih cenderung kepada keburukan, ya, supaya kita bisa lebih mengontrol nafsu kita, supaya kita bisa mengendalikan syahwat kita, ya. Jangan semua keinginan itu harus dipaksakan untuk dituruti, Pak, ya. Kita harus bisa menimbang dari sisi manfaat dan mudaratnya. Kemudian juga hendaknya kita bermuhasabah bagaimana sifat sedekah kita, ya. Dalam hal sedekah, apakah kita sudah bisa lebih baik, ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Kedermawanan kita harus lebih meningkat, ya. Karena orang yang selalu memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, ya, a'ta, suka memberi, ya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dia juga percaya dengan hari yang baik, yaitu hari akhir, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan Allah berikan kemudahan baginya, ya. Yang lebih utama adalah kemudahan di akhirat nanti, hisabnya nanti mudah, ya. Di dunianya juga mendapatkan kemudahan, ya. Tapi apa lanjutannya? Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang koret, ya. Apalagi istilahnya, Pak, kikir, ya.
medit, susah banget untuk memberi sedekah, ya, tangannya selalu digenggam, apa-apa dihitung dulu, perhitungan itu boleh, karena memang ya baiknya dihitung-hitung, ya. Akan tetapi kalau kita tidak memberikan space untuk sedekah, nah ini sangat berbahaya, masuk ke dalam kategori bakhil, ya. Maka kehidupannya pun nanti akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus berhijrah, Pak. Dalam hal sedekah ini kita harus memiliki pemikiran bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Hakikatnya harta yang kita sedekahkan bukan mengurangi harta kita, tapi sebaliknya, investasi utama itu adalah ketika kita bersedekah, ya. Jadi sedekah itu adalah pengabadian harta kita. Justru yang harus kita tenang itu adalah harta yang sudah disedekahkan, ya, itu lebih tenang itu. Kenapa? Menjadi tabungan untuk akhirat kita, ya. Dan yang harus kita khawatirkan adalah harta-harta yang lainnya, ya. Jadi kalau harta yang peruntukannya itu jelas, alokasinya itu jelas untuk sedekah, pembangunan masjid, kegiatan masjid, ya, kemudian uang yang kita gunakan untuk SPP sekolah anak, ya, untuk pendidikan, itu jelas, ya. Nanti dihisab di yaumil qiyamah mudah, Pak, ya, mudah sekali. Justru yang ada di kita itulah yang akan berat hisabnya, ya, yang dibelanjakan untuk ini dan itu, ya, untuk kesana kemari, ya, untuk bukan kebutuhan tapi hal-hal penunjang, justru itu nanti yang akan berat, ya, lebih lama hisabnya, perhitungannya di sisi Allah akan lebih lama, ya. Dan kita harus ingat bahwa di antara para penghuni kubur, ya, yang bikin mereka menyesal itu adalah ketika berada di dunia mereka tidak bisa memanfaatkan waktu untuk bersedekah. Punya harta tapi dipendam, punya harta tapi tidak disalurkan, ya, karena sesungguhnya pada harta kita kan ada hak orang lain, Pak, ya. Dalam Islam, ya, amwal fil Islam seperti itu. Harta dalam Islam, dalam pandangan Islam, bahwa apa yang ada pada kita itu ada hak orang lain, ya. Ketika nanti telah dicabut nyawanya oleh Allah, betapa banyak orang-orang yang menyesal karena kurang bersedekah, kurang berinfak, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surah Al-Munafikun pada 3 ayat yang terakhir, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang kalian dijemput oleh ajalnya, dijemput oleh kematian, fayaqul, ketika ia telah mati, ketika telah merenggang nyawa, dia akan berkata, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, sekiranya engkau berikan aku tangguh waktu dari kematian ini, sekiranya engkau memberikan aku waktu kedua, kesempatan kedua, ya. Yang dikatakan apa? Fa asaddaq wa aku minas solihin, kalau engkau berikan aku kesempatan kedua, tentu aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku akan menjadi hambamu yang solih, ya. Jadi banyak orang menyesal itu nanti di akhirat disebabkan karena kurangnya sedekah selama di muka bumi ini, ya. Juga kita harus berhijrah dari segala yang diharamkan Allah, misalnya dalam hal ekonomi, dalam hal finansial. Jauhilah riba, jauhilah perkara-perkara yang termasuk dalam kategori riba, karena ini juga yang dapat menjadikan harta kita tidak halal, ya, tidak berkah, ya. Harus kita jauhi sedikit demi sedikit, ya. Walaupun tidak bisa keseluruhan, cobalah untuk maksimal, ya. Kalau tidak bisa keseluruhan untuk meninggalkannya, maka jangan lakukan keseluruhan, ya. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, ini kaidah usul fikih. Yang tidak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau dalam hal larangan seperti riba yang tidak bisa ditinggalkan seluruhnya, maka jangan lakukan seluruh transaksi itu riba semua, ya. Yang bisa kita tinggalkan maka tinggalkan, ya. Kita sudah sering sekali mendengar ceramah-ceramah, baik itu secara tatap muka langsung maupun di YouTube, ya, di internet, ya. Ustadz-ustadz itu selalu menekankan supaya tidak sampai terjerumus kepada perkara riba. 1 dirham riba, keuntungan dari hasil riba
itu dosanya seperti 36 kali berzina, wal iyadzubillah, ya. Bahkan menentang Allah dan Rasulnya untuk berperang, menantang Allah dan Rasulnya untuk berperang orang yang riba itu, ya. Dan itu adalah orang yang paling zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang petantang-petenteng menantang Allah dan Rasulnya dengan transaksi ribanya itu, ya. Riba itu nanti akan menghabiskan hartamu, ya. Yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqah, ya. Allah akan menghabiskan harta dari riba dan juga Allah akan menyuburkan sedekah. Jadi sedekah insya Allah subur. Satu sedekah itu bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, Pak. Ya, pahala yang kita dapat, atau Allah akan menggantinya di dunia, bisa juga Allah menggantinya di akhirat. Tapi kalau riba, Allah akan binasakan, ya. Dahulu, Pak, ketika membaca ayat ini, saya mengira bahwa yamhaqallahu riba itu Allah akan membinasakan riba dari muka bumi ini. Jadi ribanya itu akan hilang begitu saja dari muka bumi ini. Tapi nyatanya semakin ke sini, semakin ke sana, ya, semakin banyak riba itu, ya. Dengan teknologi canggih justru makin banyak riba. Ya, sampai suatu ketika saya berbincang-bincang dengan orang yang pengalaman, umurnya sudah 60 tahun lebih, bisnisnya sudah banyak gitu, ya. Dan itu disampaikan bahwa dulunya juga main riba, ya. Jadi realisasi atau bentuk daripada wujud daripada yamhaqallahu riba, Allah akan membinasakan riba itu, Allah akan menghabiskan riba itu adalah pelaku riba. Segala keuntungannya nanti akan hilang begitu saja, itu. Karena dia dulu pernah jaya dengan sejaya-jayanya, tapi hasil riba. Tapi masya Allahnya diganti oleh Allah, benar-benar habis ketika hijrah itu, benar-benar habis, ya. Bahkan hijrahnya itu diawali dengan turunnya finansialnya dulu, ya. Ketika dia pilot, turun ekonominya, baru kemudian dia sadar, ya. Jadi makna yamhaqallahu riba, siap-siap saja bahwa setiap pelaku riba, berapapun keuntungan yang ia punya, pasti nanti akan binasa, ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya adalah akibat atau resiko kecil, Pak, ya. Itu turunnya ekonomi seseorang yang melakukan riba itu resiko kecil, karena resiko besar pelaku riba itu akan selalu berada di lingkaran maksiat. Itu resiko besarnya, sulit untuk keluar daripada kubangan maksiat. Circle pertemanannya dengan orang-orang yang sama suka maksiat, susah untuk keluar dari situ, ya. Jadi dorongan untuk maksiatnya itu begitu besar, ya. Nah, ini resiko terbesarnya bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba. Maka hendaknya kita jauhi perlahan-lahan atau sekemampuan kita, maka kita jauhi. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengupayakan untuk hijrah, ya. Adakan perubahan ke arah yang lebih baik bagi diri kita, bagi keislaman kita di tahun baru Islam ini. Harus menjadi sebuah momentum besar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang begitu besar bagi mereka yang mau berhijrah, yang selalu mau melakukan perubahan, ya. Iman, hijrah, dan juga berjihad, ya. Iman, keimanan, hijrah artinya perubahan, jihad artinya perjuangan, ya. Tiga hal ini ketika direalisasikan, maka Allah begitu cinta kepada orang-orang ini, ya. Dan iman, hijrah, jihad ini Allah Subhanahu wa taala ulang berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah, di dalam surah At-Taubah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, mereka itulah orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi yang menang sesungguhnya, yang sukses sesungguhnya adalah mereka yang bisa berhijrah. Bukan hanya semata-mata sukses duniawinya saja, sukses kesenangan duniawinya saja. Kemudian ada dalam ayat lainnya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad,
mereka itulah orang-orang yang benar-benar ingin menggapai rahmat dari Allah, menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana rahmat ini adalah hal paling terpenting, Pak. Kenapa? Karena seseorang Allah masukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Ya, Allah itu akan memasukkan seseorang ke dalam surga bukan karena amalan, tetapi karena rahmat Allah. Maka orang beriman, berhijrah, berjihad, ini sudah mendapatkan kunci surga, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah memasukkan Nabi Muhammad karena rahmatnya. Allah memasukkan para ahlul jannah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena semata-mata amalan kita. Ya. Demikianlah kiranya kajian di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya adalah menjadi momentum untuk berhijrah, untuk berpindah atau berubah ke arah yang lebih baik, dari rasa malas menuju giat beribadah, dari perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah ke arah perbuatan yang lebih bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfir lakum hadanallah wa iyyakum ajmain. Dikembalikan kepada pembawa acara. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Anda hari ini. Insyaallah hari ini akan menjadi lebih baik. Tadi saya kurang lebih jelas kenapa bulan Ramadan tidak termasuk dalam 4 bulan suci. Padahal di dalamnya itu kan ada yang benar-benar kita buka. Kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah atas pertanyaannya. Bulan Ramadan tidak termasuk di antara bulan haram, ya. Sebenarnya kalau diartikan haram itu artinya suci, Pak. Haram itu artinya mulia, terhormat atau suci, ya. Maka bulan suci itu ada 4. Bulan Ramadan itu sebenarnya tidak termasuk di dalamnya. Kenapa tidak termasuk bulan Ramadan itu di dalamnya? Jadi memang dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan 12 bulan. Kemudian tradisi orang-orang terdahulu memilih 4 bulan yang tadi. Ramadan itu tidak termasuk, ya. Ketika Al-Qur'an Allah turunkan, maka Al-Qur'an menguatkan garis-garis bulan-bulan haram yang 4 ini, yang mana di dalamnya tidak termasuk daripada bulan Ramadan, ya. Kemudian kenapa tidak Allah jadikan saja diganti menjadi salah satunya bulan Ramadan? Karena memang ternyata keutamaan daripada bulan Ramadan itu sebenarnya mengalahkan 4 bulan yang haram ini, ya. Keutamaan besar Ramadan itu mengalahkan 4 bulan yang haram ini, ya. Jadi kalau mau dikatakan dari 12 bulan itu mana yang paling terhormat, ya bulan Ramadan. Hanya saja aturan, ya, aturan tentang tidak bolehnya menumpahkan darah atau berperang itu hanya ada pada 4 bulan haram itu, ya. Kalau di bulan Ramadan apakah boleh terjadi peperangan? Justru Ramadan itu adalah syahrul jihad, bulan untuk berjihad, termasuk jihad peperangan. Betapa banyak peperangan itu di zaman Rasulullah terjadi pada bulan Ramadan, seperti perang Badar, perang Fathu Makkah, ya, bahkan ketika terjadi pembebasan Andalusia, pembebasan Spanyol juga pada bulan Ramadan. Terus ada lagi perang besar, perang Hittin, perang Salib, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga terjadi pada bulan Ramadan, ya. Jadi memang kalau dari sisi historis sebenarnya bahwa bulan Ramadan itu tidak termasuk dari 4 bulan yang haram, karena yang paling utama dari 4 bulan haram ini adalah aturan tidak diperbolehkannya berperang di dalamnya. Sedangkan bulan Ramadan itu tidak termasuk dari 4 bulan haram itu,
ya. Peperangan itu boleh terjadi pada bulan Ramadan. Seperti itu, Pak. Walaupun di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ya, malam yang mulia. Ya, tapi ini tidak ada kaitan secara langsung dengan 4 bulan yang dihormati tersebut. Ya. Nah, ada satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang baik di awal memandang baik, tapi kalau saya sekarang saya merasa tidak baik karena terjadinya intimidasi bangsa yang tidak berdaya, bangsa ini tidak berdaya di mana-mana dan masuk Palestina. Kalau terbaik maksudnya kan kita kuat dari intimidasi, bagaimana? Ya. Saya setuju, Pak, bahwa kita ini bukan khairul ummah. Karena di dalam surah Ali Imran ayat 110 ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dengan 3 kriteria, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, secara spesifik menunjuk untuk generasi sahabat, ya. Karena begini, Al-Quran ini kan adalah kitabullah yang sangat mulia, dan yang bersentuhan dengan Al-Quran itu adalah yang paling mulia. Misalkan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka Ramadan adalah bulan paling mulia. Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka 2 kota ini menjadi haramain, 2 kota yang suci, ya, 2 kota mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad disebut asyrafil anbiya wal mursalin, yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Turunnya melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia, ya. Dan turunnya kepada generasi sahabat, ya, umatnya itu adalah generasi sahabat, maka generasi sahabat disebut khairu ummah. Jadi mereka menjadi khairu ummah bukan semata-mata karena hidup sezaman dengan Nabi, akan tetapi karena realisasi pengamalan mereka, hijrahnya mereka itu, ya, dan karena kedekatan mereka dengan Al-Quran, interaksi mereka bagus sekali dengan Al-Quran, sehingga mereka menjadi khairu ummah. Hari ini, ya, kalau Bapak pesimis bahwa kita semua ini khairu ummah, saya juga sama. Kenapa demikian? Karena interaksi kita dengan Al-Quran sangat minim, ya. Mungkin itu salah satu poin yang harus disampaikan juga tentang hijrah ini. Betapa bulan Ramadan itu hatamnya kita terhadap Al-Quran itu mudah, bisa berkali-kali atau mungkin minimal 1 kali, atau sering sekali kita baca Quran. Tapi kalau Ramadan sudah berlalu, berat sekali kita untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi itu sebabnya, Pak, kenapa hari ini umat Islam itu terbelakang, kenapa hari ini umat Islam itu tidak berjaya, kenapa hari ini umat Islam itu adanya di bawah. Sebabnya karena jauhnya umat Islam dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita berhijrah, ya, dari segala yang kita pegang selain Quran, termasuk hawa nafsu. Nah, kita harus hijrah menuju Al-Quran supaya kembali mendapat label khairu ummah itu, supaya Allah memenangkan kita, memuliakan kita, ya, menjadikan ukhuwah kita ini solid, ya, persaudaraan itu solid, ya. Memang kalau hari ini sudah melemah, ya, tadi juga dijajah seperti di Palestina dan di berbagai belahan bumi lainnya, kemaksiatan juga merajalela di mana-mana. Dan ini termasuk bentuk lemahnya umat Islam zaman sekarang, ya. Sebabnya itu karena kurangnya interaksi dengan Al-Quran, ya. Jadi kalau kita itu apa istilahnya itu hari ini berjibaku dengan HP kita, dengan gadget kita. Kalau para sahabat itu pakainya Quran, dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit buka Quran, ya. Terus waktunya itu selalu banyak. Kalau kita kan suka bilang begini, Pak, ya. Kita suka bilang kalau ada waktu nanti saya akan sisihkan untuk Al-Quran, sempatkan untuk baca Quran. Seharusnya sempatkan waktu untuk baca Quran, gitu. Kita nih harus menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran, jangan pas sempat aja.
Jangan cuma pas sempat aja gitu. Kalau ada waktu luang nanti saya baca Quran, seharusnya luangkan waktu untuk baca Quran gitu. Harusnya dibalik seperti itu ya. Jadi ini PR untuk kita semua Pak ya. Khairul ummah itu secara spesifik adalah untuk generasi sahabat. Kalau kita mau meneladani para sahabat untuk menjadi khairul ummah, maka harus punya kriteria sama seperti para sahabat ya, supaya hari ini segala kemunduran-kemunduran itu bisa terus meningkat ya. Itu PR